Aman-aman lagi sih. Oke. Serius langsung. Kembali lagi di Reggae Channel. Channel sih. Reggae internasional ini. Saya ngomong ke Nang Basir ya, yang si Fajar diulang nih tidinya nya ceritanya. Mana? Nonton di DC siaran langsung. Oh menikah sih. Tuh kan jadi iya ya, jadi kaku ge. Jadi kaku ulah kaku. Nah, Ang Basir nyaritakeun laguna lagu Raja. Saya jeung si Bintang ngomongkeun deh. Serius ya, Ang Basir mau bermain di scene ini gitu, di reggae tradisi Kasundaan gitu. Sementara aya pemain lain gitu nya. Oh, apa bukan dibandingkan. Aya nu kadinya momonon. Ada pemain lain yang Tapi sebenarnya momonon juga bukan flow na kadinya sih sebenarnya, tapi kental. Anu si Aceng. Si Aceng? Lagu si Aceng. Momonon Mana? si Aceng. Si Aceng asli orang tangkap pitung. Ternyata kan si musikalitas terus oge bahasa itu kan dia pakai bahasa Sunda juga. Si momonon teh. Tapi nyai wacana mah saya ge sebenarnya tidak terlalu menggalinya wacana momonon nih kemana. Tapi kan ayeuna dibukakan. Besok ari prediksi mah kita teh prediksi ya mungkin. Prediksi mah. Oh ini Derajah sepertinya memang mau menyatukan unsur Kasundaan jeung Raja. Jeung reggae. Reggae. Nah, dari situ apakah itu teh akan jadi main theme? Apakah Itu karena orang mengakui orang tidak punya referensi yang kuat di wilayah Kasundaan. Itu satu. Dan orang ya maksudnya gini, kalau orang boga referensi musikal ataupun referensi tentang Kasundaannya kuat, mungkin saja kurang tadi. Tapi sebenarnya kelamun Raja no ya atau si Raja enggak. Terus kan tadi bilang momonon nih. Kamu mengidentifikasi bahwa mereka misalnya ngambil flow ke situ karena apa? Karena liriknya pakai bahasa Sunda atau karena musiknya ada touch etnik. Nah, menurut orang mengatakan reggae lah ya, band-band reggae can aya di Indonesia anu berhasil cek urang ya, referensi coba untuk mengcombine dua dua kultur eta di satu orang sana misalnya di Toniki Paris Panjapa itu Breng sih eta sebenarnya dengerinnya antara musik jeung apa yang kan lirik lagu nama eta nu dosen Isbi. Tapi denger eta maksudnya saya pendengar kuat lagu eta pernah Paris Panjapa. Emangnya emosi si Toniki waktu nyanyikan itu tidak dapat. Ya, beda pasti benar. Toniki bukan orang Sunda, kayak nggak blend gitu. Walaupun kalau misalnya orang lepas dari Toniki, nah keren eta teksnya. Secara gagasan teh kayak ya gagasan emang keren. Tapi ketika prung ya dieksekusi jadi bentuk. Misalnya orang raja nu orang Raja Siliwangi tadi. Kamu mau mengidentifikasinya dari orang nu awal, pupun sampun kayaknya. Itu sebenarnya lepas dari situ ritmisnya sebenarnya kurang lamun nu ini lebih ke dancehall. Secara ritmis kurang lebih ngebeat. Ya, karena aneh juga anehnya teh gagasan nanti Om Basir misalkannya gagasan itu misalkan dari Om Basir
tapi itu dimainkan sama ya Angga misalkan. Sebenarnya saya teh sok kadang-kadang sok analisa bedana Angga anu ngabas sama si Turing. Turing. Dan beda gaya. Ya, emang geus kapanggih jika ayeuna we kita kan ngejam nih tadi bebas weh. Saya ge padahal saya teh ngapalkeun bass pas lagi nation kemarin desa-desa anu Angga si Angga mah ada rockabilly pisan gitu loh ya kan. Dia punya basic rockabilly itu terus ya gagasan musikalnya seperti apa saya nggak terlalu tahu, tapi kan dia mau untuk santena neta anu ngarajanya ding 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 padahal dia basic rockabilly. Kemarin nonton di video ada Inar cek uka mah Inar dia tidak merasa ngaranna aneh gitu. Awkward gitu. Aku manehna teh Tiba-tiba main teh eta rockabilly kan. teu aneh. Tapi ya dia menikmati itu. Terus waktu orang ngaransemen ieu orang memang teu kapikiran ieu rek dibawa karena nu tadi orang sebenarnya lebih ke hayang nyampekeun pesan nu itu aja. Kumaha carana si pesan ieu bisa lebih cepet ditangkap. Yeah. Nu jauh eta sebenarnya PR nama. Jadi lamun urang nyeun lagu itu bisa ngikuti sih ya audiona. Maksudnya lamun di lagu-lagu urang iya. Gimana kalau ada pasti ada teks Gimana kalau ada anu nih? ku urang itu Tasnya jadi banyak. kojo. Artinya pastilah semua juga gitu. Tapi orang nyimpen jadi PR-nya sebenarnya lamun urang nyeun aransemen nih. Siga kayak Raja Siliwangi kayak di BO1 di bat 1 itu orang pasti akan ngasih raja aslina. Kurang lebih raja aslina itu siga kieu. Tuh karena semua raja gitu. Di tengah masuk ke BO2 kurang akan dihajar anu sangat kontra. Ya, makanya kenapa si raja kurang lebih ke dancehall nggak ngerut. Bisa aja kan bisa aja lebih dekat sebenarnya root itu dengan ritmis kacapi. Ya, tadi kayak emang kepikirannya Dongcing Cekak. tadi teh rek nawaran saya teh Om. Kacapianna tuh sekalian Om ayo. Asalna teh. Tapi ya tetapnya beda gagasan teh ya. Mungkin jeung di waraga kah teknis. Tapi dah sebenarnya bisa saja terjadi tadi teh di kacapian sekalian gitu. Tapi kan nyarada aneh oge maksudnya dina hiji lagu hungkul aya kacapi tapi yang lain tidak. Nah, anu bulak-balik mas sebenarnya orang pas di teks itu ya kurang kudu dikumatin biar itu lebih cepat gitu ditangkap. Nah itu teks, kekuatan teks tadi teh sebenarnya. Dan memang ketika penyampaian pelafalan itu si bentuk itu kan tidak terlalu menonjol muncul babenya, tidak terlalu tebal. Ketika pelafalan dialog apa sih lirik eta teh anu jauh. eta mah repna anu sebelum anu Naratas jalan eta teh tidak tebal lirikna. ya Karena emang apa ya kayak ketutup sama si musik. Jadi orang lebih cenderung Apakah itu menikmati soundnya daripada iya dan memang gitu memang di situ naratas jalan itu terlalu rumit kalau orang wah anjir urang nggak ada beberapa kata nu memang urang ngerti atau definisinya ini masih naratas jalan laratan apa dan lahir jeung batin nah pas masuk ke nu jauh
eta pilihan musik dan teks itu kudu jelas karena message-nya ada di situ. Eta kan kudu kuat. Nu jauh orang deketkeun tah eta nu urang ulah sampai misalnya orang kacaletot apa kalau nyanyi pun nu lainna oke. Itu sebagai naon teh point of Point, view. Nah dina musik kadang-kadang misalnya orang jeung lagu lur di rapna ingatlah ya kawan kita tak pernah lalu di rapna ya jangan pernah menyerah dalam semua keadaan dan jangan berputus asa jangan pernah menyerah dalam semua keadaan dan jangan berputus asa. Kepalkan tanganmu, didak, hantam semua kesulitan. Message-nya di situ kok. Maksudnya, nah ini can dipastikan kurang apakah aransemennya masih itu atau artinya orang masih merasa belum klop ya antara si musiknya lamun si rap atau si message kadang-kadang lamun di musik di rapnya si pesan itu dikuatkan nya orang can bisa mengatakan oke, ini finish nih lagu karena aya teks anu can match jeung musik lamun ieu teks nu kuat ieu teu match jeung musik nya ngeplos gitu. Jadi BO1 BO2 referen. Nah, si BO1 BO2 bisa aja sisi yang lainnya ditonjolkan. Misalnya lamun di Raja orang BO1-nya hanya sensasi saja sebenarnya raja. Polana diambil dengan pola itunya saja. Terus orang juga ngarajanya belum ngaraja acakadul. Lebih ke sensasi, oh ini yang nge-grab orang gitu kan. Nah, di BO2 orang nu ditonjolkan nanti lebih ke musikal. Bagaimana orang nu katilu nih referen, tak ieu nu kudu asup. Karena itu yang akan menjadi racun. Yang akan terus berulang-ulang di kepalanya. Nu jauh orang di tak eta nu orang kudu dipikiran biasanya gitu. Jadi candu yang kita ngebahas keterkaitan keterkaitan dari musik ya, dari lagu yang ini ke lagu yang ini ke lagu yang ini terus belum lagi yang bahas lah karena wah pokoknya mah piriweuheun eta teh sebenarnya mah nah kamari di sobek bebek si eta nyaho urang makanya di lagu waktu orang nyanyikan Ruang Sepi si eta langsung si eta yang ngebuka raja di situ aing embung di situ buat orang momen ngebukakeun raja ini wah cing buat orang pride. Jadi orang jeung si Sena udah sepakat bahwa bukan puncak. Kamana orang single nanti Ruang Sepi ini itu akan menjadi satu judul untuk beberapa lagu. Jadi Ruang Sepi 1, Ruang Sepi 2. Enggak. Jadi Ruang Sepi ini di dalamnya nanti ada gejolak aya gejolak terus aya lur aya beberapa lagu orang anu dijieuna sewaktu orang proses di pesantren. Kalau gadis pantai itu kan di luar. Lah itu proses di jero. Nah, Ruang Sepi ini menjadi judul gitu. Kerangka. Kemarin si Mang Sony guys mulai hayang ngabuka itu. Maksudnya orang tidak akan ngebuka itu. Jadi ya dibukana kudu bener-bener momen nu baik gitu. Karena waktu kalau orang ngebuka itu pasti orang ngomongin bagaimana orang ketemu Sena. Bagaimana orang nyieun raja. Bagaimana raja itu ada dua proses. Proses anu pertama terus proses nu kedua. Nah, itu tuh orang hanya jadi sebuah cerita nu utuh gitu.
orang ngedenger aja tente, atau itu dijadikan momen khusus gitu untuk ngebuka itu, karena teuing lah lamun menurut orang ini akan menarik, kita akan menjadi bahasan yang menarik karena ngobrolkeunna bukan hanya sekedar ngobrolkeun musik reggae, ada banyak hal yang diomongkan anu belum tentu orang bisa pernah mengalami hal itu. Reggae is not music. Reggae is a community. It's a Tabak family. jadi kalinya Jadi subkultur. It's subculture. Kayak- Subculture. mana waktu Oh. Sony Bebek mengarah kadinya ke orang hanya ngomong ya jelema dalam kehidupan manusia kita akan melewati dua masalah. Masalah yang pertama yang bisa dibagi, yang share. Masalah yang kedua yang tidak. Yang jelema eta yang ya, bener-bener masalah itu bisa diobrolkan ka sasaha, itu bisa ditolong ku sasaha. Hanya orang yang harus melewatinya dan biasanya orang yang gagal melewati masalah yang itu dua kemungkinan, lamun teu depresi bunuh diri. Jadi jelema lamun geus aya di titik depresi dan bunuh diri berarti jelema anu tidak bisa melewati masalah itu. Paham tuh maksud saya? Jadi kita punya masalah nih. Kan aya masalah itu, orang bisa sedikit mengurangi masalah orang dengan share. Ya. Nah, rilisnya. Rilis. Apa? Freud. Oh iya. Ya. Oke, orang ngobrol dengan Asep. Oke, rada Asep ngasih solusi. Cooling down. Ah. Oke. Ada yang si masalah iya jangankan diobrolkan. Untuk memikirkan apa masalah iya rek dibagikan ka geus langsung ke frame bahwa ke ieu masalah anu urang sorangan. Salah sahijina waktu orang benang udah orang geus teu bisa ngomong dengan yang bisa dilakukan hanya ngomong dengan Tuhan lah mencik bahasa agama. Ya sudah berdoa saja. Kamu hanya bisa ngadu. Kan itu hanya sebenarnya ya maaf loh menurut mengatakan bahasa agama itu sebenarnya hanya untuk sedikit menetralisir dari permasalahan anu keur dihadap, doa mengadu ke Tuhan. Kan sebenarnya imajiner juga gitu. Iya. Anjir. Waduh. Edit ini nanti. Enggak maksud bilang Tidak, kalau tidak. balik dibawa ke sisi yang lain. Oh, anjir. Sebagai Agama orang adalah candu. Ternyata ya, aduh. maksudnya kan gitu. Habis kan. kedua ya Iya. belanja. Jadi sewaktu orang bertemu dengan titik itu nyata ruang sepi eta maksudnya. Hanya menunggu waktu berputar gitu. Berimaji gitu-gitu. Ya apa ujungnya bakal kumaha ini. Anjir. Di Banyak sudut planning ruang itu kebanyakan. tuh bersandar dan bersabar menunggu pasti datangnya waktu ya selesai di pasar. Terus otakku beku, lidahku keluh, tanganku kaku, kakiku buntu ya selesai gitu guys. Orang hanya bisa Enggak sih. terbang hanya bisa nerbang ke imaji lah. Pernah nih, saya pernah dengar deh nyatanya. Ya kalau terbang iman menembus ruang dan Ingat. lepas bebas dan mereka mencoba lepaskan dari belenggu terbang guys. Jadi jelema pasti ngalewati eta kabeh terlepas dari masalahnya apa, tapi pasti akan bertemu dengan titik di mana masalah mana eta masalah yang geus ku maneh. Tidak ada siapapun yang akan bisa menyelesaikan bisa membantu untuk masalah itu. Karena mencik orang sewaktu orang bertemu dengan titik masalah itu terus bisa mengelola pikiran dua eta depresi atau bunuh diri. Kalau bertemu dengan orang jelema depresi atau bunuh diri pasti akan berangkat dari masalah yang ini. Masalah anu itu bisa diomongkan ke sesaat. Nah, terus ya Ang Basir ya. Kan aya peristiwanya gitu, peristiwa berkesan. Nah, proses pelepasan Ang Basir itu ku reggae dan reggae itu bukan
Jamaican sound lah katakanlah begitu. Nah, ya kumaha irisanana juga kumaha. Ku reggae Nya. bukan Jamaican sound. Lemang ku reggae tapi lain root. Nah, lain root. Iya, karena orang tadi anti mainstream. Jadi sewaktu Nah, di apa reggae Indonesia gitu? orang bilang bahwa reggae itu Bob Marley, Oke. maka orang walaupun orang suka dengan root, Nah, tapi pilihan itu mau diambil ke orang. Orang akan nyiin lagu akan keluar dari root. nah. Misalnya orang referensi lagu-lagu orang lebih banyak yang ngebeat dibanding yang ngerut. Ya itu dancehall rocksteady itu Ragamuffin itu jadi referensi orang nyiun lagu karena orang yang beda Hmm. biar tidak sama walaupun konsekuensinya musik orang tuh diakui reggae Indonesia maksudnya komunitas-komunitas jadi komunitas reggae Tidak mengakui Basir sebagai orang reggae. orang reggae tapi laguna Asalin reggae. asalin reggae sila misalnya Hmm. Cing, reggae pop gitu disebutnya reggae pop Reggae pop energi. Padahal intinya dari reggae itu, ritmis hitungan ritmis lah nah, misalnya hitungan ganjil dalam reggae Jamaican sound ya nah, hampir semua Jamaican sound itu kalau kita mau mengidentifikasinya dari hitungan musikalnya bukan bukan dari bentuk. bentuk ritmis yang bukan bentuk dari musik anu Yang disebut. Irama. Lain. Wirahma. nah Wirahma. Bukan dari hasil akhir yang didengar gitu. kayak gini kan musik itu matematis ya sebenarnya sangat matematis. Kenapa ada genre-genre? Kan salah satu identifikasi genre itu dari hitungan ritmis yang dibuat. Misalnya kita bisa mengatakan oke, ini jazz. Oke. Karena itu. Kenapa? Karena patokannya antara ketukan dan tempo itu tidak seperti musik umum. Musik yang dibilang umum itu 4/4. Yang membedakan nanti ada lagu. Terus misalnya gini, rock itu 4/4, dangdut juga 4/4. Tapi kan lamun rock jeung dangdut orang geus langsung bisa nyaho ya. Iya rock ya dan. Iya rock ya dangdut gitu. Dari media instrumennya, alatna anu dimainkan, terus dari irama anu kabangun kan. Tapi lamun orang-orang pada umumnya jarang anu sampai ke melihat genre musik itu sampai ke situ gitu. Karena orang terbiasa sih misalnya di reggae karena nyasahan terkenal di dunia Kak Bob Marley dengan rootnya. Pernah nggak denger lagu-lagu Bob Marley yang sebelum Bob Marley mengatakan dia Rastafarian? Pernah nggak? Lagu-lagu nama Marley itu jadi kan Mento nih yang tadi. Terus dari Mento itu cewek paling deket. Ska dulu apa reggae dulu? Reggae. Skala. Anjas. Sekarang Rocksteady. Rocksteady dulu apa ska dulu? Rocksteady dulu. Ska jeung reggae teh skala. Skala. Rocksteady dulu apa nih? Oke, reggae. Reggae juga. Sebelum root, karena root itu sebenarnya lamun bisa diomongkan, root itu Marley. Ya. Setelah dia hijrah dari Katolik ke Rastafarian, langsung kan sih itu hidungnya. Jadi setelah Bob Marley mempelajari tentang Rastafarian, berubahlah lirik dan ritmis. Si Terong siapa dia? Makanya kenapa ngaran The Wildest nih ya, artinya kan rapapan.
dua ilar teh Hmm. sugan teh mawaian Wah, iya. Terus lagu-lagu Marley anu kadiena lah ngomongkan kemanusiaan, terus dibawakan dengan root lebih pelan, lebih karena saya itu sebenarnya ada menurang ayah religina gitu deh. Jadi ya kudu disampaikannya. realistis Jadi eta nu nyen root. Message-nya itu bener-bener nepi gitu. Nah, Jadi akhirnya anu tadina lebih ngebeat. Mento tuh dang anu pertama eta orang pernah ngalamin. Oh iya. itu reggae. Enggak maksudnya. Oh iya pertemuan si akulturasi budaya anu orang bilang mento teh. Setelah itu ngelahirkan Mento. rocksteady yang Mento. kan cepet. Nah, Jadi sebenarnya pada dasarnya Jamaican sound itu ritmis yang cepat yang dimainkan ganjil 3/4 gitu. Terus kan ciri khas lainnya fill in-nya bisa di mana saja. Itu kan yang membuat Jamaican sound itu berbeda dengan musik kulit hitam lainnya. Ganjil, terus fill in bisa di mana saja, style musikal. Nah, Marley makanya kenapa dia langsung menjadi the king of reggae? jadi Karena menawarkan yang baru selain lirik-liriknya yang lebih ngomongin cinta, ngomongin perdamaian, ngomongin. universal. Nah, secara personalnya si Eta guys mulai dekat dengan Rastafarian itu, gerakan itu, agama itu, makin religius lah. Dia musiknya lebih lebih ngelambat. Nah maksudnya tadi pertanyaan, sebelum Marley kenal dengan itu musiknya kurang lebih sarua jeung anu reggae sebelumnya. Jundum ya pada dasarnya lebih cepat. Jadi Marley itu yang mengenalkan reggae dengan ritmis yang baru, yang lebih pelan. Surama Marley oge keluar ti pakem mun eta mun awalna mento keluar ti pakem mento eta. Itunya. Ininya beatnya Nah, dikuatin memberontak dengan oge sih eta. dikuatin dengan lirik-lirik yang Nah, terus Ambasir memilih reggae ya, sebagai medium. Dari mulai kapan? Nah, Dari mulai kapan? memilih reggae sebagai medium penyampaian apa kegelisahan atau apa perenungan dan lain-lain atau pelepasan dari apa merasa yang tadi- terwakili. merasa terwakili. Kenapa sih? Kunaon dah? Merasa terwakili ku reggae ya urang. Teku rock, teku balada kan menu karir itu lebih ke balada kan? Orang sebenarnya balada. penyampaian kayak itu lebih banyak gitu orang-orang ke balada. Nah, pilihannya reggae gitu. lumayan kali Kenapa ya nu lebih? Karena maksudnya sabari we umum lah. random Ngaganja, kan? Ini hal-hal yang gitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Artinya siga misalnya orang resep reggae tidak harus ganja itu ayeuna. Tapi maksud reggae justru kan kebalikannya. Orang reggae dengan ganja itu geus sesuatu hal nu geus jadi satu. Goks. Iya. Bagaimana bisa dipisahkan loh, ngeganja aja ritual buat mereka di sana. Gitu, salah satu bukan hanya habit, tapi geus masuk ke wilayah ritus gitu. Termasuk Marley. Geus teu bisa lepas ya baca kitab, saya tanyain lirik, saya tanyain musik Pasti. pasti ganja. Terlepas dari karena buat mereka kan ganja lain. Ada sesuatu yang ilegal tuh, memabukkan. Namun di urang baheula mah juga menyan Tahun 88 2000
tahun-tahun orang geus di Bandung. Sebelumnya orang terkenal. Kena reggae. Orang kenal Iwan Fals, Doh Sumbang, lagu-lagu balad lah. Balada. Nah, sebenarnya pertanyaan tentang wakaka reggae. Jadi orang nyahola tentang musikologi, etnomusikologi dan musikologi. Jadi di dunia itu ada misalnya musik orang, ada musik yang diciptakan oleh kulit putih dan kulit hitam. Nah, yang kulit putih yang biasa diinin oleh kulit putih itu musik secara musikal lebih kaku, baku, ya lebih formal gitu, musik itu. Nah, sementara yang dilahirkan oleh kulit hitam itu terus progres gitu sampai musik-musik kulit hitam itu beranak pinak gitu, si genrenya tuh. Seperti tidak ada aturan yang mengikat musik. Free. Jadi kayak misalnya gini, Jimi Hendrix, si Eta jadi keren sewaktu ngemelodi kuhuntu. Ya. Wah, anjing, geger. Gitar. Karena jelema pakai klaber gitu. Si Eta kuhuntu. Nah, kulit putih nggak mungkin melakukan itu. Pada saat itu. Sampai ayeuna. Karena Kulit putih itu ada pakem, ada klaber loh. Nah, kudu untuk Siga misalnya nyepeng gitar akustik, apalagi nilon, Spanyolan. klasik lah. Itu temenan kan kieu. Ini harus gini. Jadi mana nepi ka iraha pun orang kulit putih memainkan gitar bentukna kieu. Apalagi memainkan klasik kieu nyepeng. Mohon mungkin ki. Jadi Nah. pilihan reggae teh. Enggak, dia belum situ. Nah, anu spesifik sebenarnya kenapa orang reggae? Nah, Karena orang berkenalan dengan Dep. Dev, pintu Dep. masuknya itu Dep. Dep sebenarnya yang mengenalkan Bob Marley kan. Dep the Pub ini. Orang masih ingat. Lu ganja, ngegele aja lu sama Marley nggak kenal. Tahu Bob Marley, tapi maksudnya itulah orang di mana sih Dep buku-buku buku biografi Marley terus tidinya lah bikinlah di pub tuh di Dep. Ya udah jadi racun terus ngerasa kewakilan gitu. Yang pertama itu tadi bahwa di Jamaican Sound atau di ya paling jauhnya musik-musik anu lahir dari kulit hitam itu moal stuck gitu. Jadi tidak ada aturan yang baku Yang mengikat. mengikat, tidak seperti yang memang musik-musik yang lahir dari kulit putih misalnya. Lamun pernah mainkan maksudnya bermain musik di luar, pernah orang zaman SMA main green korani sampai gitu-gitu pernah, dangdut pernah. Nah, keroncong makanya orang stres waktu ujian si Kucis itu orang di waktu orang jadi penata musik itu orang ini bener-bener sampai sejarahnya kurang dibuka. turun ke keroncong. Karena orang kudu nyiptakan lagu keroncong, bukan hanya sekedar ngenatain si babe nyieun lagu keroncong. Kan nyieun lagu teu bisa asal hanya sekedar orang baru nyaho keroncong itu dari dibawa Portugis masuk ke Indonesia Timur. Indonesia Timur masuk ke Jawa. Jadi ada cong-cong. Jadi ada teknik main gamelan yang
terapkan ke gitar, ke yang lain-lain. Nah, Makanya teknik tentong itu sebenarnya teknik gamelan. carukan. Heeh. Cak Jungcuk kan carukan. Ya orang baru nyawa eta. Gitu sih. Bisa berapa rasa keterwakilan ku musik reggae yang reggae ya akarna ti orang-orang kulit hitam. Nah, itu yang nu ngabawa Mbasir naon teh media pelepasan orang mah reggae paling paling tepat gitu. Terus 14 bintang. Jangan lupa. Band kaset ngerok misalnya. Aya sih beberapa nu cingkrang merasa terwakili ku rock. Rock. Tapi apa? Keterwakilan aku si reggae gitu. Orang resep rock. Orang resep apa? Bermusik anu ada di titik menyampaikannya itu dengan apa ya? Wah, gitu. Tapi hanya di titik-titik di titik-titik tertentu saja. Maksudnya secara psikologi ya yang tapi lamun reggae orang bisa menyampaikan semua emosi di genre itu. Bahkan di semua momentum bisa ku reggae. Cuman rock mah misalnya tadi ini gerak Basirnya rock hanya beberapa momen aja yang ingin Misalnya gini, 14 bintang itu nyanyiin lagu dari teks-teksnya Irwan Jamal. Nah, teks Irwan Jamal hanya bisa diekspresikan dengan bahasa rock. Mungkin kurang dibahasakannya lewat bahasa reggae. Jadi Menurut aneh. orang, karena enggak. Teks Irwan Jamal nggak mungkin kurang diekspresikan dalam bahasa ini. Jadi siga ayam lagunya tina lagu rock terus digandutkan. Misalnya ini kan itu mah hanya ngomongin industri saja. Karena lamun bisa ngomongin keterwakilan message si lagu ya sebenarnya disilang dari misalnya sewaktu si Iwan Fals nyanyiin lagu naon gitu bongkar misalnya. Kan lagu itu ngomongin banyak hal di situ, sejarah, ngomongin ya apa yang terjadi pada saat itu, situasi politik, situasi terus kekuasaan. diekspresikanlah Iwan Fals teksnya itu dengan musikalitasnya gitu. Terus tiba-tiba bongkar ayat jadi dangdut misalnya. Pasti ada yang bergeser secara banyak hal. Secara emosi juga mungkin berbeda. Banyak hal bergeser gitu. Nah, asal misalnya memacu adrenalin tuh Iwan Fals jadinya slow bisa digoyangan lah gitu. Misal gitu. Nah, tadi menurut orang ya reggae buat orang karena tadi ya pemahaman reggae-nya enggak itu sempitnya. Karena maksud orang si reggae itu juga ente kaku. Bahkan memungkinkan musik-musik Jamaican sound atau musik-musik itu memungkinkan untuk dibawa kemanapun dengan bentuk apapun, gaya apapun, dengan akulturasi dengan budaya apapun. Rek ditarik ke kebudayaan. Itunya uniknya musik-musik kulit hitam. Ini karena misalnya jazz oke kan bisa asup gamelan di urang. Terus jazz misalnya kan dalam sejarahnya kan lahir dari budak yang mengisi kekosongan di jam-jam istirahat lah. Setelah kerja jam-jam istirahat mereka memainkan media apapun. Ya kulit hitam kan gitu. Hingga itu ya setelah di manage itu oh iya ternyata lamun di
apa di matematikkan gitu, di matematiskan musik oke ya jazz nih jadi genre gitu, jadi genre tersendiri. Bahkan notadina ia diciptakan oleh kaum budak menjadi musik kalangan Elit. elit. Gitu sih. Dan Musik. Komando masih on? Masih on, oke. ini udah orang itu pengagum Hazrat Hinayat Khan. Tahu kan? Seorang filsuf sufi dari Pakistan kalau misalnya. Jadi orang baru pernah baca eta. Situ mau. Jadi musik itu yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Bunyi, tempo. Terus dengan musik juga kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi media musik itu adalah musik itu adalah media untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Cek cerita agama, semua agama menggunakan media itu untuk bertemu dengan Sang Pencipta, karena Sang Pencipta pun sewaktu memberikan ruh itu dia memberikan dulu detak jantung baru ruh itu. Jadi ada ritme lah dibikin, terus si ruh itu dibikin dimasukin. Aku ciptakan segumpal jadi jantung, segumpal dagingnya jadi jantung dulu. Dari situ pengertian dari musik itu adalah manajemen bunyi. Jadi bunyi itu adalah musik. Musik itu adalah bunyi Yang di-manage. Yang tidak termanage pun sebenarnya kategorinya adalah musik. Ya. Bunyi-bunyi yang tidak termanage itu cuma musik. Misalnya kontemporer dalam kan bunyi-bunyi yang dan itu menjadi musik tersendiri. Jadi definisi musik itu adalah bunyi yang di-manage. Bahasa musiknya gitu. Chord adalah nada 3 nada yang dibunyikan secara serempak. Chord kunci. C itu terdiri dari ini 3 nada. Ya. Tiga nada yang dibunyikan secara serempak baru chord, jadi chord. Nah, musik itu juga gitu. Musik itu adalah bunyi-bunyi yang di-manage hingga melahirkan harmonisasi. Musik. Kayak gitulah. Udah kan. Orang yang ngopi. Yang ngopi. Oke.